Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa mengawali perjalanan kehidupan kita. Di penghujung tahun 2022 ini, kita berjumpa lagi melalui Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 31 Desember 2022. Setahun perjalanan kehidupan kita tentu banyak suka dan duka yang kita alami, dan diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita menikmati lawatan Tuhan yang telah menuntun kita sepanjang tahun 2022 ini dengan membaca dan merenungkan firman-Nya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama memohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan pada setiap kami di dalam hari yang baru ini yang Tuhan anugerahkan pada kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan bangunkan kami dengan badan yang sehat dan penuh semangat. Tuhan, sebentar lagi kami mau membaca firman-Mu. Layakkan kami, siapkan hati dan pikiran kami, sehingga renungan firman yang kami boleh baca hari ini boleh tertanam baik di dalam hati yang subur di setiap hati kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 8 ayat 12 sampai dengan 20 yang diberi judul Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba. Amin firman Tuhan. Tema renungan kita di hari ini, jadilah terang. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan, coba kita bayangkan bila dunia ini gelap gulita. Pasti tidak akan ada kehidupan karena manusia tidak bisa melakukan apa-apa dan tidak ada makhluk yang dapat hidup. Karena itu berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Tuhan pun melengkapi dengan benda-benda langit, seperti matahari, bulan, dan bintang. Dengan adanya terang, makhluk hidup dapat bertumbuh dan hidup, serta manusia pun dapat melakukan aktivitasnya. Saat ini dunia masih diliputi oleh kegelapan rohani karena telah dicemari oleh berbagai macam kejahatan dan dosa. Akibatnya, banyak orang yang mata rohaninya menjadi buta, sehingga tidak dapat melihat kebenaran. Itulah sebabnya dunia sangat membutuhkan terang sejati
dan terang sejati itu adalah Yesus Kristus. Yohanes 8 ayat 12, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus telah datang menyinari dunia ini dengan terangnya yang ajaib. Seluruh waktu dan hidupnya dicurahkan untuk melayani dengan penuh kasih, mengajar, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, bahkan ia rela menyerahkan nyawanya mati di atas Kalvari untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan, kini Tuhan Yesus menyerahkan tugas itu kepada kita untuk menyinari dunia ini dengan menghadirkan Injil yang hidup melalui pelayanan. Yesus katakan, "Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Amin. Mari berdoa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa, Tuhan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Syukur atas firman-Mu yang sudah menyapa kami. Di saat kami berada di penghujung tahun 2022 ini, kuasa kasih dan kebenaran dari Allah senantiasa menjadi bahagian kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. 365 hari lamanya Tuhan sudah mengasihi kami dengan cara Tuhan yang ajaib. Sebagai satu persekutuan jemaat Tuhan di Jemaat Tangerang, sungguh bahwa Engkaulah terang bagi kami yang senantiasa menuntun seluruh kehidupan kami. 1 tahun lamanya Tuhan sudah menopang kami lewat kehidupan pribadi lepas pribadi, kehidupan keluarga bersama dengan keluarga yang lain. Bahkan melalui persekutuan kami, sungguh nyata bahwa Tuhanlah yang terus menopang dan memberkati kami. Bapa Sorgawi, di sepanjang tahun 2022, silih berganti warna dan kondisi keberadaan kehidupan kami. Ada suka, ada duka, kadang kami sehat, kadang kami sakit, kadang kami tertawa, terkadang kami sedih dan menangis. Tetapi Bapa di sorga, semuanya itu menjadi sebuah kekuatan tersendiri bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dengan firman Tuhan di kesempatan ini, bahwa Engkaulah terang bagi kami, sehingga kami juga tahu untuk terus berpengharapan kepadamu, menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam kuasa kasih Tuhan. Bapa di sorga, di hari ini penghujung tahun 2022, kekuatan pemeliharaan dari Allah akan menuntun dan menopang kami meninggalkan tahun 2022 dan menyongsong tahun karunia Tuhan tahun 2023. Hanya dengan percaya dan mengakui Engkau Allah yang tidak pernah berubah, maka kami pun dimampukan untuk terus menjalani tahun-tahun anugerah Allah dengan mata iman yang tertuju kepadamu. Bapa di sorga, terima kasih pemeliharaanmu di sepanjang tahun 2022 ini. Bahkan Tuhan, lewat tim renungan harian peraya Jemaat Tangerang boleh berkarya, boleh melayani semata-mata karena kasih Tuhan. Bapa di sorga, lanjutkan kasih dan setiamu bagi kami, dan segala dosa keterbatasan kami mohon ampun di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian sapaan firman Tuhan yang sudah menyapa kita di penghujung tahun 2022 ini. Bersama dengan Tuhan kita akan dituntun
untuk menyongsong tahun baru, tahun karunia Tuhan, tahun 2023. Immanuel, Tuhan beserta kita.